Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 352. Penerjemah itu mengangguk, ya, dan itu sangat umum. Bagaimana kabar korbannya? Sakamoto bertanya. Seberapa parah luka yang dialami korban? Jawab penerjemah. Kepala Meng mengatakan korban mengalami luka ringan dan baik-baik saja. Polisi tiba di hotel, dan beberapa dari mereka langsung menuju tempat parkir. Mereka menemukan Toyota dan melihat goresan di bagian belakang mobil. Beberapa petugas naik ke kamar 3012 untuk mewawancarai orang-orang Jepang tersebut. Seharusnya, pengemudi dan penumpang harus dibawa kembali ke stasiun untuk dimintai keterangan. Namun orang-orang ini mempunyai keistimewaan khusus dan petugas hanya bisa mewawancarai mereka di hotel. Investigasi semacam itu sedikit merepotkan, dan bahkan setelah 20 menit, rekaman pernyataan masih berlangsung. Sakamoto melihat arlojinya dan menggerutu tidak sabar. Kenapa belum selesai? Pengemudi Zhang Zifeng tidak lagi gugup karena orang yang ditabraknya tidak mengalami luka serius, dan tidak terjadi apa-apa padanya. Dia melihat ke beberapa petugas lalu lintas dan berkata, "Saya sudah bilang saya tidak melihat siapapun, dan itulah mengapa saya terus mengemudi. Selain itu, dialah yang menabrak mobil itu sendiri. Dia pasti mencoba menipu kompensasi dari kita. Kalian semua harus menyelidiki wanita itu. Dia tidak terluka parah, kan? Apakah Anda semua perlu membuang waktu untuk hal ini? Tuan Sakamoto perlu istirahat. Kompensasi penipuan." Seorang petugas lalu lintas marah. "Coba katakan itu lagi." Petugas lain yang lebih tua menatap Zhang Zifeng. "Dia adalah anggota keluarga pemimpin Biro Keamanan Umum kami. Dia adalah ibu dari Kepala Dong. Menipu uang Anda. Dia tidak perlu melakukan itu." Nada suara pengemudi ini membuat semua petugas marah, dan mereka tidak sabar untuk membawanya kembali ke stasiun. "Ibu Kepala Dong ingin menipu uangmu. Semua orang di biro tahu Kepala Dong kaya. Lihat saja MPV Mercedes miliknya. Dia mampu mengendarai mobil yang harganya lebih dari 1 juta. Menurut Anda apakah dia akan menginginkan beberapa ratus atau ribuan milik Anda?" Ibu Kepala Dong. Zhang Zifeng tercengang. Dia telah menjatuhkan anggota keluarga dekat dari pemimpin keamanan publik. Tepat ketika petugas sedang berdebat dengan Zhang Zifeng, Meng Xianglin tiba. "Kenapa kalian semua berteriak?" Meng Xianglin melihat ke arah petugas. "Perhatikan sikap kerjamu. Kelompok petugas keamanan umum ini bukanlah bawahan Meng Xianglin. Namun, mereka tahu dia mengawasi kunjungan lokasi investasi dan dekat dengan sekretaris Partai Siang. Itu sebabnya mereka berhenti berdebat." Meng Xianglin memarahi petugas keamanan umum adalah tindakan yang menunjukkan kepada Jepang. Ia tidak ingin orang Jepang mempunyai kesan buruk terhadap Kabupaten Yantai. Meng Xianglin bertanya kepada petugas, "Apa hasil penyelidikannya?" "Mereka telah menabrak seseorang, dan kami memastikannya dari tanda di mobil mereka." Seorang petugas menjawab. Zhang Zifeng membantah, "Aku sudah memberitahumu semuanya bahwa kami belum menabrak wanita itu. Dialah yang menabrak mobil kita." Meng Xianglin memandang Sakamoto. Sakamoto, ini dia ingin tahu apa yang dipikirkan Sakamoto. Jika Sakamoto tidak mengatakan apa-apa, dia akan membiarkan polisi menangani kejadian ini. Tapi jika Sakamoto ingin melindungi pengemudinya, maka Sakamoto memandang Meng Xianglin dan mengucapkan serangkaian kalimat dalam bahasa Jepang. Kata penerjemah, Sakamoto mengatakan dia bersedia memberikan kompensasi atas biaya pengobatan wanita tersebut, dan kejadian ini akan berakhir. Mereka tidak melihat wanita itu, dan itu bukan sepenuhnya salah mereka. Wajah petugas berubah. "Mengemudi setelah menabrak seseorang tidak dianggap sebagai kesalahanmu." Meng Xianglin terus berbicara dengan Sakamoto sebentar. Setelah beberapa saat, penerjemah Sakamoto berkata, Sakamoto bilang dia ingin istirahat sekarang. Anda dapat berbicara dengannya besok." Meng Xianglin melihat Sakamoto menjadi tidak sabar dan berkata, "Baiklah, kami tidak akan mengganggumu lagi dan akan menyelesaikan insiden ini." Dia menoleh ke petugas keamanan publik. "Kalian semua bisa pergi sekarang." Para petugas tercengang. "Meninggalkan. Penyelidikan belum selesai, dan kami masih belum menangkap pengemudinya." "Meninggalkan." Meng Xianglin tidak mau repot-repot berbicara dengan petugas dan keluar untuk memanggil Xiang Daofa.
Halo, Sekretaris Siang. Saya telah mengetahui apa yang terjadi. Tim kunjungan lapangan sempat menabrak seseorang, namun perlu penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab kecelakaan tersebut. Tuan Sakamoto dan anak buahnya mengatakan ibu kepala dong yang menabrak mobil mereka. Namun mereka bersedia memberikan kompensasi sejumlah uang kepadanya. Saya tahu Pak Sakamoto sangat menghargai pengemudi itu, dan mereka seharusnya memiliki hubungan yang dekat. Itu sebabnya saya menghentikan petugas keamanan publik untuk menghentikan penyelidikan mereka. Apakah menurut Anda kita harus meremehkan kejadian ini? Bagaimanapun, Ibu Dong Suebing tidak terluka parah, dan jika dia melanjutkan masalah ini, saya khawatir Tuan Sakamoto akan Meng Xianglin sama sekali tidak menyukai Dong Suebing, dan dibandingkan dengan Tuan Sakamoto, yang dapat membantunya mendapatkan poin politik, tentu saja dia akan berpihak pada yang terakhir. Xiang Daofa menjawab dengan dingin. Aku tahu. Setelah beberapa saat, Xiang Daofa menelepon Liang Chengpeng. Remehkan insiden tersebut dan tangani seperti perselisihan sipil. Xiang Daofa menginstruksikan. Liang Chengpeng tertegun sejenak. Bagaimana dengan pengemudinya? Dia mengemudi tanpa SIM. Selanjutnya, dia pergi setelah menabrak seseorang. Pihak lain mengatakan mereka tidak tahu bahwa mereka telah menabrak seseorang dan mereka tidak pergi dengan sengaja. Biarkan saja seperti ini. Xiang Daofa melanjutkan. Baiklah, Anda harus menyelesaikan ini secepat mungkin, dan menenangkan Dong Suebing dan ibunya. Mereka harus melihat gambaran yang lebih besar dan tidak membesar-besarkan masalah ini. Ini semua demi kemajuan daerah. Dudu salurannya terputus. Liang Chengpeng melihat ponselnya dan mengerutkan kening, karena dia tidak mengharapkan hasil ini. Meremehkan kejadian itu. Mengetuk seseorang saat mengemudi tanpa SIM, dan pergi setelah kecelakaan. Bagaimana mereka bisa meremehkan kasus ini? Terlebih lagi, korbannya adalah anggota keluarga dekat dari pemimpin keamanan publik. Jika Liang Chengpeng melakukan apa yang diperintahkan, bagaimana dia akan menghadapi kepala dong? Bagaimana dia akan menghadapi petugas dari Biro Keamanan Umum? Hanya karena orang-orang Jepang itu mempunyai niat untuk berinvestasi di daerah tersebut, kita harus mengorbankan rakyat kita. Ini seperti kecelakaan tadi malam, dan mereka masih harus memikirkan gambaran yang lebih besar dari kejadian ini. Gambaran apa yang lebih besar ini? Apalagi ketika Xiang Daofa mempersiapkan Liang Chengpeng ke posisinya saat ini, dia merasa Xiang Daofa tidak menangani kejadian ini dengan baik. Tidak peduli betapa Xiang Daofa tidak menyukai Dong Suebing, Dong Suebing telah melakukan banyak hal untuk kabupaten dan membantu dipromosikan menjadi sekretaris partai. Dong Suebing adalah orang yang menemukan bukti yang menjatuhkan mantan sekretaris partai dan membantu mendapatkan pujian karena menyelesaikan kasus pembobolan museum provinsi. Tapi sekarang, ibunya dirobohkan oleh seseorang, dan kamu mengabaikan kontribusinya di masa lalu dan memihak orang Jepang itu. Anda membuat orang lain kecewa. Malam, jam 10 malam. Liang Chengpeng memanggil Dong Suebing ke kantor. Xiao Dong, duduklah dulu. Dong Suebing berdiri di sana tanpa bergerak. Kepala Liang, apakah orang-orang kita sudah memastikan kendaraannya? Ya, Liang Chengpeng memandang Dong Suebing. Itu Toyota tim kunjungan lokasi Jepang, yang mengundang ibumu. Brengsek, itu mereka. Kemarahan Dong Suebing berkobar dan ingin segera menyelesaikan masalah ini dengan mereka. Dia memberitahu kepala Liang bahwa dia akan pergi ke hotel untuk menangkap mereka, tetapi Liang Chengpeng menghentikannya. Liang Chengpeng menghela nafas dalam hatinya dan memberitahu Dong Suebing apa yang dikatakan Sekretaris Xiang. Sekretaris Partai Xiang tidak ingin mempertanggungjawabkan pengemudi itu dan ingin meremehkan kejadian ini. Mereka akan mengganti biaya pengobatan. Dong Suebing menghentikan langkahnya. Apa? Ini demi kebaikan daerah. Anda harus memikirkan gambaran yang lebih besar. Liang Chengpeng menjawab tanpa daya. Dong Suebing merasa konyol saat mendengarnya. Gambar yang lebih besar. Apakah menurut Anda ini baik untuk kabupaten? Ketua Liang, saya tidak mengerti apa gambaran yang lebih besar ini. Penduduk di sini seharusnya menjadi gambaran yang lebih besar. Fokus kita harusnya pada masyarakat di kabupaten ini. Sekarang, karena tim kunjungan investasi Jepang, kami harus mengorbankan penduduk dan mengabaikan hukum. Anda menyebut ini gambaran yang lebih besar. Foto siapa ini? Saya tidak tahu apakah ini untuk kepentingan kabupaten atau sekretaris partai Xiang. Diam. Liang Chengpeng berpikir dalam hati.
Xiao Dong ini tidak takut dan berani mengatakan apapun. Dong Suebing melanjutkan dengan marah. Anda harus tahu bahwa polisi telah mengalah pada mereka saat terjadi kecelakaan sakit ini. Mereka mengalami kecelakaan dengan mobil lain dan masih menabrak pengemudi tersebut dan istrinya. Kami mengizinkan mereka memberi kompensasi sebesar 30.000 RMB dan membebaskan mereka. Tahukah Anda bagaimana pengemudi yang memuaskan itu dan para penonton melihat kami? Mereka semua memarahi kita di dalam hati. Sebelum orang Jepang pergi, kami mengingatkan pengemudi itu dia tidak bisa mengemudi tanpa SIM. Namun mereka mengabaikan peringatan kami dan menjatuhkan seseorang di malam hari. Dia tidak berhenti untuk membantu dan pergi. Ini bukan lagi pelanggaran data, dan sekarang menjadi kasus pidana. Dia telah melanggar hukum. Hanya karena orang-orang Jepang ada di sini untuk berinvestasi, mereka dapat menikmati keistimewaan khusus. Apakah kita harus membiarkan mereka melakukan apa yang mereka mau? Apakah Anda memberitahu saya bahwa mereka adalah manusia, dan penduduk kami di Kabupaten Yantai bukanlah manusia? Xiao Dong, aku mengerti perasaanmu, tapi... Jawab Dong Suebing, orang yang dirobohkan oleh mereka adalah ibuku. Ibuku hampir terbunuh di sana. Ketua Liang, saya telah memberikan kontribusi yang signifikan kepada kabupaten beberapa kali, tetapi apa yang terjadi sekarang? Saya tidak ada bandingannya dengan pengemudi Jepang itu. Hanya karena investasi yang belum dikonfirmasi, saya bahkan tidak bisa menegakkan hukum, dan ibu saya harus ditabrak mobil. Liang Chengpeng juga tahu ini terlalu konyol. Tapi selain menghela nafas, dia tidak bisa berkata apa-apa. Dong Suebing tahu Xiang Daofa tidak menyukainya dan berusaha menghentikannya untuk mendapatkan promosi dan selama ini berpikir untuk memperbaikinya. Namun Dong Suebing tidak menyangka Xiang Daofa akan memihak Jepang secara terbuka dan mengabaikan hukum. Ini sudah keterlaluan. Semua orang di Kabupaten Yantai dapat melihat kontribusi Dong Suebing kepada kabupaten tersebut, tetapi apa imbalannya? Tidak ada apa-apa dan masih ditekan oleh para petinggi. Xiang Daofa, apa menurutmu aku bisa ditindas seperti ini? Liang Chengpeng takut Dong Suebing akan mengambil tindakan dan berkata, "Oke. Pergi dan temani ibumu di rumah sakit. Saya akan membantu Anda mendapatkan kompensasi dari mereka." Dong Suebing berteriak dengan gelisah. Kepala Liang, saya tidak membutuhkan kompensasi mereka. Aku tahu, saya akan meminta sopir untuk meminta maaf kepada ibumu secara langsung. Bagaimana menurutmu? Apakah menurut Anda ini akan berakhir dengan permintaan maaf? Dong Suebing masih marah dan tidak menerima pengaturan ini. Liang Chengpeng melanjutkan dengan sabar. Mereka orang Jepang, dan itu membuat segalanya menjadi rumit. Jika hal ini tidak kita tangani dengan baik, maka akan timbul banyak permasalahan lain. Pengemudi Zhang Zifeng itu mungkin orang China, tapi Sakamoto mempercayainya, dan bahkan jika kita menangkapnya, Sakamoto akan mencarikan pengacara untuknya. Ibumu tidak terluka parah, dan dia tidak akan dikenakan tuntutan yang lebih serius. Sebagai imbalannya, Anda akan mendapat masalah. Xiao Dong, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Itu tidak layak. Ya, itu sangat berharga. Dong Suebing bukanlah seseorang yang membiarkan orang lain menginjak-injaknya. Liang Chengpeng tidak tahu apakah Dong Suebing akan mendengarkannya, tapi dia membujuknya beberapa saat lagi, sebelum memintanya pergi. Setelah meninggalkan Biro Keamanan Umum, Dong Suebing pergi ke rumah sakit, dan teleponnya berdering ketika dia sedang mengemudi. Ini panggilan dari salah satu petugas yang dikirim ke hotel. "Halo, Ketua Dong, para petinggi menghentikan kami menyelidiki kasus tabrak lari. Kami juga tidak diperbolehkan mencatat pengemudi yang mengemudi tanpa SIM dalam catatannya. Ini keterlaluan." Orang Jepang itu juga tidak mau mengakui kesalahannya. Mereka bersikeras bahwa mereka tidak tahu bahwa mereka telah memukul ibumu. Ini sangat membuat frustrasi. Mata Dong Suebing menjadi dingin. Mereka menolak mengakuinya. Tidak hanya itu, mereka masih bilang ibumu yang menabrak mobil mereka. Brengsek, Dong Suebing marah lagi. Apa lagi yang mereka katakan? Kepala Meng dari Badan Promosi Investasi juga ada di sana. Ketika dia tiba, dia memarahi semua petugas keamanan umum. Dia membuatnya terdengar seperti kami sedang mempermasalahkan masalah sepele. Kami hanya melakukan tugas kami, dan mengapa ini menjadi kesalahan kami? Kepala Meng terlalu bias terhadap orang Jepang dan memihak mereka tanpa bertanya apapun.
Sepertinya mereka berhak menabrak seseorang dengan mobilnya. Meng Xianglin. Dong Suebing menyipitkan matanya. Ketua Dong, kita sekarang berada di luar hotel. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Petugas itu bertanya. Dong Suebing tertawa. Karena petinggi sudah memberi perintah, apalagi yang bisa kita lakukan. Tetapi, kejadian ini tidak hanya mengecewakan Dong Suebing. Semua petugas keamanan publik kecewa dengan perlakuan Dong Suebing. Semua orang di keamanan publik menghormati dan mengagumi Kepala Dong. Selain Kepala Dong, siapa lagi di seluruh provinsi yang bersedia mempertaruhkan nyawanya demi rakyat? Saat petugas mengetahui ibu Kepala Dong terlibat dalam kecelakaan tersebut, mereka semua sangat marah. Selain itu, ibu Kepala Dong dianggap sebagai bagian dari Biro Keamanan Umum, dan mereka tidak diperbolehkan mendapatkan keadilan untuknya. Ketidakbahagiaan ini telah menyebar di kalangan perwira, dan sikap orang Jepang tersebut memperburuk keadaan. Petugas di hotel tidak tahan. Kami akan mendengarkanmu. Berikan saja perintahnya. Petugas itu menjawab dengan tegas. Telepon itu diteruskan ke petugas lain. Ketua Dong, apakah Anda ingin kami menangkap mereka? Tidak semua orang takut akan masalah. Beberapa petugas yang tetap di hotel telah memutuskan. Mereka tidak akan membiarkan kasus ini berakhir seperti ini. Dong Suebing tersentuh ketika mendengar para petugas. Ketua Dong, katakan saja. Dong Suebing menarik napas dalam-dalam. Siaga di sana. Ya Pak. Setelah menutup telepon, Dong Suebing melanjutkan perjalanan ke rumah sakit. Dia masih belum memutuskan bagaimana menangani situasi ini. Apa yang dikatakan Kepala Liang benar. Sekalipun pengemudinya ditangkap, ia tidak akan mendapat hukuman berat, dan sebaliknya, pihak Jepang akan membatalkan kunjungan mereka ke lokasi. Xiang Daofa akan menyalahkan Dong Suebing, dan anak buah Xiang Daofa, yang akan mendapat keuntungan dari investasi ini, akan mengincarnya. Dong Suebing masih bertanya pada dirinya sendiri apakah ini layak. Ruang rumah sakit. Luan Xiaoping sedang memandangi langit malam melalui jendela. Di lantai di sampingnya, ada sekantong benang berlumuran darah dan tanah. Bungkam. Dong Suebing memasuki bangsal. Kenapa kamu masih bangun? Luan Xiaoping berbalik dan tersenyum. Saya baru saja bangun dan tidak mengantuk. Oh, apakah pengemudinya sudah ditangkap? Jawab Dong Suebing. Ya, kami tahu identitas pengemudinya. Oke, kamu pasti lelah juga. Kembalilah dan istirahatlah yang baik. Biarkan anak buahmu pergi dan tangkap pengemudinya. Oke, Dong Suebing merasa lega melihat ibunya bersemangat setelah mengobrol sebentar dengannya. Dia meminta ibunya untuk kembali tidur sementara dia pergi ke dokter jaga untuk menanyakan kondisi ibunya. Dokter Wang memberitahunya bahwa dia pulih dengan baik, dan tekanan darah serta detak jantungnya telah stabil. Yang dia butuhkan hanyalah istirahat yang cukup dan menjaga kondisi mental yang rileks. Di sisi lain, seorang pria paruh baya memasuki bangsal. Luan Xiaoping memandang pengunjung itu. Anda, pria paruh baya itu menjawab dengan wajah tegas. Saya Kepala Badan Promosi Investasi, Meng Xianglin. Saya adalah penanggung jawab keseluruhan untuk menerima tim kunjungan lokasi investasi. Tim kunjungan lokasi investasi. Badan Promosi Investasi. Luan Xiaoping tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia tahu Kepala Badan Promosi Investasi adalah posisi kepala seksi, dan orang ini memiliki pangkat lebih tinggi daripada putranya. Dia mencoba duduk tegak. Kepala Meng, silakan duduk. Dia mengira Meng Xianglin ada di sana untuk mengunjunginya. Meng Xianglin menjawab tanpa emosi. Tidak dibutuhkan. Saya akan pergi setelah mengatakan beberapa hal. Luan Xiaoping bisa merasakan permusuhan Meng Xianglin dan menjadi bingung. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.